Kayaknya punya arti khusus bagi seorang NA. Pantai nelayan laut inilah yang merubah hidup saya. Luar biasa. Jam 12 saya kembali ke pinggir, beliau tanya, saya nangis. Mengapa menangis? Iya. Saya sampaikan, ayah saya hampir ditanduk kerbau. Astagfirullahaladzim, ya. Jadi situ beliau pesan. Jadi Buyung, kalau orang ingin merubah nasib, orang harus sekolah balik. Oh, masyarakat kita sedang menderita. Kalau tabanamnya kita silam. Anyui kita pinte, sangsaro di rantau orang dijapui. Kalau tidak mau terjapui, minimal cari. Itu prinsip pribadi saya oleh Pak almarhum Pak Zainal Bakar. Panggil Pak Sisia kemari. Sampai di situ, saya udah ketakutan nih. Pertama sekali saya nginjak kantor gubernur. Di tengah pandemi COVID, genderang pilkada serentak 2020 sudah ditampak. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius Dato' Sipan. Turunlah gajah patah gading, menyasok lalu kata pian, nampak nandari bakal ulu. Ia santianyo akara menyasok darah dalam daging. Lokonan indah kanampaan, lapa dia sajo mangko tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama kandidat hari ini akan mengekspor lebih jauh salah seorang calon kita yang mulai dari awal dari menjadi pegawai negeri golongan 2, kemudian menjadi wakil bupati dan juga menjadi wakil gubernur. Perjuangan hidup dari tokoh kita ini akan kita eksplor lebih jauh lagi. Siapakah dia? Mari kita berkenalan lebih lanjut dengan Bapak Haji Nasrul Abid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Pak Nasrul Abid. Alhamdulillah sehat ya? Iya, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Insya Allah, karena Pak. kita hari ini ada wawancara, kita lepas dulu. Tapi tetap nanti dengan protokol kesehatan. Kita hari ini berada di Pantai Padang ya, Bapak. Sekarang agak santai nampaknya, lagi sudah cuti, Pak ya? Ya sudah. Jadi begini, ceritanya panjang. Makanya sebelum saya melangkah lebih jauh untuk masuk ke negari-negari, saya ke pantai dulu. Jadi karena pantai nelayan laut kayaknya punya arti khusus bagi seorang NA. Pantai nelayan laut inilah yang merubah hidup saya. Luar biasa. Pada saat saya putus sekolah tahun 67, umur saya 12 tahun. Saya dibawa pelaut. Ikut melaut bersama orang tua, Pak? Orang tua saya, Haji Abid. Persis seperti ini. Dan tidak ada pakai mesin. Jauhnya dari air Haji Kojo Tanjung sekitar 8 kilo. 8 kilo. Ombaknya pun juga besar. Lebih besar ya, karena ini samudra Indonesia. Jadi saya 1967 saya putus sekolah. Bulan Februari 67 saya masih ingat, saya sudah kelas 6. Kelas 6 sekolah dasar. SD, nggak bisa melanjutkan. Kemudian saya nganggur, ikut ke laut setiap hari, bertanam cabai, bertani, bersawah, tanam bawang, semua saya kerjakan. 67, 68. Sewaktu-waktu saya di ujung Tanjung, orang tahu itu. Sekarang sudah jadi kebun sawit. Ayah saya sedang melaut ke tengah. Saya tinggal sendiri di pinggir, di pondok. Datang kerbau.
banyak namanya kerbau jalang. Kerbau jalang ya. Iya, saya dikejar sama kerbau jalang. Saya langsung masuk ke laut. Terjun ke laut, Ya, lari masuk ke laut gitu lari ya. ke laut. Alhamdulillah saya selamat. Setelah pulang itu sekitar jam 12 saya kembali ke pinggir, beliau tanya. Saya nangis. Mengapa menangis? Iya. Saya sampaikan, ayah saya hampir ditanduk kerbau. Astagfirullahaladzim ya. Jadi di situ beliau pesan. Jadi Bu Yuang, kalau orang ingin merubah nasib, orang harus sekolah beliau. Tidak ada orang di dunia ini sukses tanpa sekolah. Tanpa sekolah. Dan setelah saya pulang, kebetulan saya kalau pulang ke kampung itu kan selalu mengaji malam hari. Iya. Ngaji malam hari. Iya. Tidur di surau Ayah juga, Pak? saya kalau memang mau sekolah, pulang gitu. Langsung sekolah. Masuklah sekolah, kini kan awal tahun. Iya. Sudah akhir tahun 68, mau masuk tahun 69. 69. Saya kebetulan ngaji di tempat ngaji itu, kepala sekolah saya, tempat kami nginap malam dulu kan ngaji di surau, nginap di rumah orang. Nginap di rumah. Menginap di tempat almarhum Pak Ramali, guru SD. Beliau tanya saya, kebetulan nih ayah saya yang dorong saya sekolah, beliau nanya, Nasrul, kamu pernah sekolah? Iya. Kelas berapa dulu? Kelas 6. Tahun berapa? Tahun 67, Pak. 67, ya. Oh, kalau gitu kamu ngulang lagi mau nggak? Sebelah mau. Ya udah, kamu sekolah lagi. Tanggal berapa lahirnya? Bapak aja yang menentukan. Seperti itu. Padahal saya lahir 55. Iya. Ditentukanlah 24 Desember. Mulai besok kamu sekolah. Dari situlah saya mulai lagi sekolah sampai saya masuk tamat SD. Kemudian saya masuk SD Balai Selasa. Waktu SD Balai Selasa, paman saya pulang, Ali Umar. Pak Ali Umar, ya. Beliau datang ke sekolah saya, sekolah teknik. Pak Ali Umar posisinya paman. waktu itu Dia paman di Tanjung Karang, di Lampung. Oh, di Lampung. Ya, beliau pulang. Saleh, wali kelas saya, buat di buku gadang itu nama saya yang akan membiayai Nasrul ini. Iya. Orang tuanya juga nelayan, nggak kuat. Nah, dibuatlah di buku itu, yang itulah yang menjadi ijazah. Iya. Tapi Jadi saya sekolah menara. wali sebetulnya yang Jadi wali dalam dulu itu kan orang tua atau wali, garis miling wali, dibuatlah wali. Nah, jadi kembali lagi ke laut ini adalah merubah nasib saya. Karena saya tahu persis bagaimana penderitaan laut. Hari ini kita juga lihat di sini. Ternyata saudara-saudara saya dari teman-teman saya di sini masih banyak juga kehidupannya seperti biasa. Coba perahunya juga tidak layak pakai. Jika seandainya saya diberi kesempatan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi kelautan yang belum tergarap, masyarakat kelautan yang belum sejahtera. Ini adalah menjadi salah satu program yang akan saya buat. Laut ini adalah merubah nasib saya. Jadi memang dari kecilnya itu hidup karena laut, Pak. Ya, karena laut. Dan perjuangan orang tua sebagai nelayan. Kemudian itulah yang juga menjadi motivasi Bapak untuk kemudian menuntut ilmu, belajar sekolah dan ini. Dan ini yang memberikan semangat juang yang kuat dalam kehidupan sebetulnya, Pak. Iya, karena kita kalau ke laut itu, kalau ini kan ombaknya kecil. Di pesisir selatan tuh ombaknya sampai 7 lapis. Nanti lapis yang ke-7 baru tenang, baru kita ke tengah. Jadi artinya kita menyambung nyawa. Ombaknya besar, kadang-kadang di tengah laut kena badai. Itu makanya moto hidup saya tuh, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Karena memang berat sekali perjuangan saya waktu kecil. Dari kecil memang udah ditempa dengan penderitaan. Tapi kita bersyukur ayah saya orang yang sangat disiplin. Kalau saya pulang itu pasti mengaji, pasti kalau kami di rumah tuh pasti sholat itu berimaman. Beliau jadi imam. Kebetulan juga beliau menjadi imam di masjid di Labuan Tajak, tempat saya itu selama 32 tahun. Jadi luar biasa. Begitu yang penderitaan saya zaman dulu. Tapi itu adalah satu kenang-kenangan yang tidak akan bisa saya lupakan. Memang saya anak nelayan. Basicnya itu dari nelayan, anak petani begitu. Nah, jadi memang waktu saya bupati saya juga
tidak begitu bisa banyak. Sudah kita bantu tapi masih belum sejahtera. Ke depan barangkali kita alat tangkap sudah kita perhatikan, seperti ini perahu. Ini hanya berapa lah, saya rasa kita wajar kalau mereka kita bantu. Saya rasa seperti itu ke depan. Berapalah penghasilan ikan yang akan didapat dengan Tadi peralatan juga yang sederhana. beliau bilang kan dia punya jaring, tahu-tahu ada serangkap banyak, jaringnya putus-putus kan, uang tidak dapat seberapa. Nah ini tentu menjadi program ke depan karena ini masuk sektor ketahanan pangan, pertanian, perikanan. Nah ini adalah merupakan juga satu unggulan di Sumatera Barat. Perikanan yang belum tergarap di samping pariwisata. Masih besar potensi yang akan kita Potensi besar ini baru kita bicara di sini kan kita punya 7 kabupaten kota. Belum lagi potensi ada di Mentawai. Saya juga ke sana. Kehidupan mereka juga tetap biasa. Makanya kemarin saya datang ke Sikakap melihat kehidupan Mentawai. Kita perlu berpikir untuk mereka supaya mereka secara bertahap kesejahteraan itu bisa mereka capai juga, mereka rasakan juga, terutama bisa punya anak sekolah bisa, kesehatan pendidikan, terjamin, kesehatan, kemudian ekonomi, tentu mereka punya sandang pangan perumahan. Inilah barangkali yang perlu kita pikirkan ke depan agar ada masyarakat kita jadi lebih baik, lebih sehat. Pak NA, ini udah mulai panas ini. Kita lanjutkan bincang-bincang kita mungkin dengan kelapa muda sambil berdiskusi mengenai gagasan, kemudian juga perjalanan hidup dan hal-hal apa yang ingin Bapak capai untuk kedepannya. Baik Pak Dato, terima kasih. Kalau orang laut itu biasa aja panasnya sebenarnya. Saya terima kasih kalau kita mau istirahat dulu. Pemirsa, bersama kandidat akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak NA, bagaimana perjuangan hidupnya, bagaimana komitmen, integritas, dan cita-citanya untuk ke depan. Kita lanjutkan bersama kandidat. Di tengah pandemi COVID, genderang Pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sipang. Pemirsa, bersama kandidat, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Nasrul Abid. Bagaimana perjuangannya setelah tadi kita bincang-bincang sebagai seorang anak nelayan, dari keluarga nelayan dengan kehidupan ekonomi yang serba kurang, sempat terputus sekolah. Nah, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak NA, bagaimana perjuangannya untuk menempuh pendidikan, untuk mendapatkan sekolah sampai nanti beliau juga merantau ke suatu tempat. Nah, di sanalah perjalanan karir seorang NA dimulai dengan lika-liku sampai akhirnya menjadi wakil gubernur saat ini. Baik, Pak NA, kita lanjutkan ini. Pak Datuk. Dari tadi kita sudah bicara keadaan Pak NA waktu masih di sekolah dasar, kemudian diminta sama orang tua kalau mau merubah hidup kita harus sekolah gitu. Nah, kemudian tahun berapa jadinya Pak NA ini melanjutkan baik sekolahnya? Terima kasih Pak Datuk. Jadi saya tamat SD tahun 69. Tahun 70 saya masuk sekolah teknik negeri di Balai Selasa. ST ya, sekolah ST, teknik. Itu jaraknya dari air haji ke Balai Selasa itu 17 kilo. 17 kilo. Pada waktu itu, karena memang kemampuan kita ada, kami jalan kaki. Beberapa orang 17 kilo itu berjalan kaki ke Balai Selasa. Bayangkan zaman itu tidak ada aspal, batu-batu runcing, bukit, segala macam. Kami berangkat dari haji itu rata-rata tuh jam 7 pagi, nanti sampai kami di Balai Selasa itu sekitar jam 12, jam 1 siang. Kalau kita mau ke Balai Selasa, pulang sekali seminggu. Pulang nanti hari Sabtu itu,
kami itu berangkat jam 1 siang, pulang sekolah sampai itu jam 7, jam 8 malam di air haji. Di air haji. Jadi itu berumbungan. di ST itu udah pisah sama orang tua ya? Udah mulai pisah. Udah meninggalkan keluarga, Iya. orang tua untuk melanjutkan Iya, sekolah. disinilah peranan dari ibu saya. Karena kita harus masak sendiri. Jadi Iya, beliau siapkan beras. Beras itu disiapkan untuk makan 1 minggu. Iya. Nanti sambal. Sambal itu ya karena kita orang laut biasanya ikan asin. Itu ditaruh di kepala. Membawa itu di kepala. Di Karena junjung, waktu Pak, itu ya? tidak punya ransel, nggak ada kan. Yang Iya, ada iya. itu cuman kantong tepung terigu. Tepung terigu. Ya itu beras masuk di situ, taruh di atas. Ya kita bayangkan saja. Saya rasa kalau sekarang tidak akan ada orang seperti 17 kilo. 17 kilo jalan Juang kaki. bare hejo samba. Ya, itulah Luar biasa. Parasayan. Parasayan Nah, itu, kemudian Pak, ya. sudah tahun kedua, sekali-sekali kita bisa numpang mobil. Ada mobil di situ, ada mobil DMB, ada auto APS ya waktu itu ya APS, mobilnya. Nah, itu kita anak sekolah tuh digratisin. Nah, alhamdulillah sekali-sekali dapat yang Sekali-sekali gratis. dapat, Tapi kebanyakan jalan kaki. Nah, udah kelas 3 ST saya baru bisa beli sepeda bekas. Sepeda bekas. Kelas Ya, 3 ST. Kelas 3 ST. Jadi sudah 2 tahun itu malah melintang kesulitan tuh ya. Iya. Kelas 3 ST itu baru pakai sepeda. Nah, setamat itu tahun 72. 72. Saya terus ke Padang, masuk STM. Nah, STM ini punya cerita lagi. Iya, iya. Sampai di Padang, saya udah pakai sepeda atau sepeda dari kampung itu dibawa ke sepeda Padang. Hongkong itu ya, karena sepeda itu saya masih ingat sepeda itu kena saya ini orang pantai, sepedanya habis makan karat itu dan tidak ada warna catnya lagi ya. Iya, Itu saya iya. bawa. Tapi waktu itu saya tidak merasa saya terhina Iya. segala macam, karena mau apa adanya. Iya, iya. Terus saya waktu itu kalau pulang ke kampung itu saya cari batu cincin. Di tempat saya melaut tadi sama ayah saya di ujung Tanjung. Iya, iya. Jadi batu cincin itu dapat, saya bawa ke Padang. Jualnya waktu itu di depan Pasar Raya itu sudah ada. Sudah ada. Kemudian ada beberapa lokasi. Nah, sempat batu cincin saya itu waktu saya bawa, ada orang yang mau beli di Purui. Tahu-tahu sudah diambil yang bagus, dia bilang nggak jadi. Nggak jadi. Saya bawa lah pulang. Saya tinggal waktu itu di Pasamudia. Pasamudia ya. Jalan Pasamudia itu nomor 91 kalau nggak salah, saya masih ingat. Nah, terus tumpah, ikatnya lepas. Jatuh. Ya, di depan kantor Kodim sekarang. Iya, iya. Di depan toko Ayu itu loh. Itu bersebar semua itu. Nah, datanglah polisi, datang TNI itu juga ngambil, ada yang ngambil juga. Ya udah sisanya tinggal setengah lagi lah, setengah karung. Lagi setengah karung. Bagi saya itu peristiwa tidak bisa saya lupakan. Iya, Nah, iya, terus iya. saya jual. Nah, itu kerja saya dari air haji, pulang ke kampung libur, ambil batu cincin, jual batu cincin. Jadi pada saat 2017 kemarin batu cincin booming, saya ingat peristiwa itu. Saya tahun 2000 tahun 72, 73 kerja saya itu. Lama kali batu aki aja. Iya. Karena saya masuk itu 73 kan, 73, 74, 75 di Padang. 5. Itu tugas saya. Nah, terus saya tamat STM. STM jurusannya apa, Pak? Jurusan bangunan gedung. Oh, bangunan gedung. Waktu itu jurusan tidak populer. Iya, Karena orang selalu ngambil mesin, ngambil listrik. Waktu itu orang kerja kan selalu ke Riau. Ke Caltech Pertamina, Caltech ya, Pertamina, gitu, Caltech selalu itu. Nah, jadi saya mengambil jurusan yang tidak favorit karena di Balai Selasa itu cuma ada jurusannya bangunan gedung. Yang ST-nya, Iya, Pak, ST ya? itu Kita tidak ada lanjutkan jurusan ST, lain yang iya. kita ambil itu. Terus saya ya setiap bulan itu saya dikirimin beras dari ibu saya. Selama di Padang saya 3 tahun. Makanan saya hampir setiap hari ikan asin. Ikan asin. Setiap hari. Yang dikirim dari Iya, di kampung. Hampir setiap hari. Iya. Boleh dikata kalau rendang, ayam, boleh dikatakan tidak pernah. Jadi pulang paman saya dari Lampung, dilihat. Saya bikin ikan asin itu kan besar tempatnya kan. Iya, iya. Dia heran, ini untuk apa? Berapa orang? Sendiri. Emangnya gimana? Ini untuk 1 minggu. Iya. Nah, kalau nih, nggak apa-apa, ini kan cerita kehidupan Iya, saya. Ya. betul, Pak. Kalau tidak bisa beli kangkung, sayurnya biasa saya beli kangkung, saya sayur, ikan asin, makan kangkung. Kalau nggak bisa itu air putih itu disiram ke itu. Ke nasi. Makan sama ikan asin. Itulah selama 3 tahun. 3 tahun ya.
Makanya Jadi- saya setelah tamat, ya mungkin ini ayah saya juga bilang, kalau di kampung kok, kata uang tidak akan jadi. Ya Iya. itulah barangkali budaya Sumatera merantau. Disitulah saya mulai merantau. Jadi iya. Begitu dapat ijazah, saya langsung berangkat. Nah, Langsung berangkat merantau ke Lampung. Ke Lampung. Nah, paman saya tuh bilang, saya menyuruh tidak, melarang pun tidak. Kamu harus paham itu. Iya, iya. Oh ya, saya datang di sana. Rupanya paman saya ini orangnya disiplin, sangat disiplin. Istrinya juga disiplin. Istrinya kepala sekolah waktu itu. Kepala Beliau sekolah. salah seorang pejabat di dinas kesehatan. Tapi Di provinsi Lampung. Nah, beliau tuh bagian malaria kira-kira itulah. Nah, setelah saya sampai di sana, tanggal 4 saya nyampe, kalau nggak salah tanggal 6 saya tuh dipanggil. Dipanggil pagi, saya datang jam 10. Kamu pulang aja. Telat, Pak ya. Iya, saya tidak mau orang yang tidak disiplin di sini. Iya. Begitu ketat ya dia. Begitu, iya. Saya nangis itu kan. Kita baru 1 hari nyampe kan. Tapi ini saya ambil hikmahnya paman saya itu memang harus kita dari kampung karena memang tidak disiplin semaunya. Ya kita seperti itu. Nah, Iya. waktu di sana saya ada ketinggalan. Waktu saya di Padang, saya ngajar ngaji di Sipangharu. Ngajar ngaji. Iya, tahun pertama. Di masjid Enggak, apa? pertama saya tinggal di Jalan Pesemudi. Ya. Yang kedua saya Jalan Tamrin di Ranah di sebelah Petojo. Sekarang rumahnya masih ada. Iya, di Petojo. Saya pindah di Sipangharu itu dekat gudang peluru namanya. Nah, anaknya si Om ini sama anak yang saya tinggal ini masih kakak dari kampung. Itu anaknya masih kecil-kecil. Saya ngajar ngaji di sana. Oh, gitu. Di rumah Iya, itu. Di rumahnya. Nah, waktu di ST, saya kan kalau malam itu saya ke masjid ya. Saya di Ranah itu saya tukang azan waktu itu kan. Di masjidnya. Nah, gitu, ya. jadi itulah suka dukanya. Iya, iya. Setelah selesai saya tahun 76 berangkat, saya sempat yang pertama belajar jahit ya bulan Di Januari. Lampung, Pak, ya? Januari, Februari, Maret, April. Nah, kaki saya ini setiap hari kram. Nggak cocok ini. Karena Nggak bisa, ya nggak ente. biasa. Oh, Terus main saya nggak bulan ini, Mei, ya. saya ke Krui. Bulan Mei ke Krui Krui. masih ingat saya ngambil upahan, ngambil cengkeh di Krui. Di iya, Krui itu iya. kan masuk sekarang Kabupaten Pesisir Barat namanya. Pesisir Barat. Lampung iya. ya. Waktu itu masih kecamatan. Ngambil itu bulan Mei, saya bulan Juni selesai ada 1 bulan di sana ngedapat cengkeh. Saya pertama sekali ke Jakarta tahun 76 uang dari hasil cengkeh dari Krui itu. Hasil dari Krui. panen Iya, cengkeh. panen cengkeh itu. Manjat Manjat cengkeh kan cengkeh. dibagi di situ. Iya. Dapat dibagi kalau nggak salah 1/5. Tukang pajak dia dapat 1/5. Dapat saya ingat itu dapat 18 kilo. Dijual bisa saya ke Jakarta. Di Jakarta saya melamar kerja di PT Bangun Cipta Sarana. Pak Yudo Usodo waktu itu ya di rootnya saya masih iya. ingat ya. Tapi saya baru masukin, jadi Juni Juli saya di Jakarta, belum ada ketentuan juga, hidup Jakarta udah mulai berat. Saya lihat Iya, saya pulang iya. lagi ke Lampung. Balik lagi ke Lampung. Ya dipanggil sama paman saya, ngapain kamu di sana, ke Lampung aja, mulai lagi belajar jahit. Nah sudah bisa ini belajar jahit sedikit-sedikit udah bisa. Terus Oktober ada penerimaan pegawai di Kanwil Depkes Provinsi Lampung. Kanwil itu baru pertama kali terjadi pegawai dan baru dibentuk. Oh, gitu. Diterimalah Iya, pegawai 21 orang. 21 orang. Yang 1 orang jurusannya STM bangunan gedung. Memang Iya, jurusan dibutuhkan. Dibutuhkan formasinya. Iya, nah dari paman saya biasalah ya kalau katakan KKN pasti KKN lah itu. Iya, Kalau zaman sekarang. Nah saya masuk karena memang nggak ada lagi yang masuk juga. Iya. Nah saya sendiri Iya, diterima. di saat itu orang yang tamat STM ini juga Jarang lah. Jarang. Di Lampung tuh juga jarang. Orang STM bangunan tuh jarang. Jadi saya diterima. Setelah saya diterima, saya mulai bekerja dan memang bagaimana saya tuh waktu aktif. itu pangkatnya Oh, golongan 2A. 2A. Jadi memang dari dasar, Pak ya. Iya, dari jadi bawah, saya betul, mulai betul. kerja 4 November 76. 4 Diangkat jadi pegawai 80% itu tahun 1 Maret 77. Iya, hafal tanggalnya. sampai Hafal sekarang, tanggal Pak. itu ke sejarah hidup. Karena sejarah hidup. Gaji saya yang pertama itu Rp1.080 1080. pada waktu 80%. Iya. Nah, itu saya mulai dari bawah bagaimana saya bersosialisasi karena di sana juga
orang awak ini kadang-kadang itu agak ini juga ya, jadi agak ada diskriminasi gitu. Iya. Saya mencoba menyesuaikan diri sehingga saya bisa berbaur. Kebetulan di sana orang heterogen. Iya, iya. Kita masuk di sana, Masuk sana. apapun saya kerjakan, sehingga saya memang dari Kakanwil itu setiap Kakanwil berganti, 9 Kakanwil berganti, saya tetap dipakai. Iya, iya. Ya, jadi ya entah, saya nggak tahu, saya disuruh nyopir boleh, kemanapun kerjanya di rumah tangganya jadi Iya, seperti iya. itu. Saya bisa menculik, termasuk juga di kantor. Nah, tugas saya di sana adalah begini. Mengawasi pembangunan rumah sakit seprovinsi Lampung dan juga pembangunan puskesmas seprovinsi Lampung. Jadi saya memang sangat sibuk gitu, sibuk sekali keliling selampung itu. Rumah sakit Tanjung Karang, Pringsewu, Metro, Kota Bumi. Jadi dimanapun ada pembangunan rumah sakit, ya, puskesmas, ya betul. Pak Ena harus Ya, turun ke karena bawah itu untuk melihatnya, kan? APBN itu masuknya ke sana. Saya dipanggil oleh Kakanwil, kamu awasi ini dan saya tidak akan bayar. Tidak boleh dibayar sama atasan langsungnya kalau belum kamu. Jadi saya punya tanggung jawab berat kan. Nah semua itu, ini mau dibayar, tanya Nasrul dulu. Iya. Seperti itu. Jadi saya itu juga hubungan dengan pemeriksaan juga saya, begitulah. Jadi alhamdulillah itu bisa saya lalui ya. Nah kemudian saya juga 78 ya, saya 77 itu saya mulai kuliah. Ya di Akademi Administrasi Niaga, karena waktu itu ada teknik. Iya, iya. Jadi ada spanduk, Iya. paman saya sama istrinya ke pasar. Istri saya itu Ete Ratna itu, nah ini ada spanduk, suruh Nasrul kuliah. Kan dia menjadi pegawai. Iya, betul, betul. Saya bilang, Teh, saya nggak punya uang, udah masuk aja. Ini tanggung jawab, tenang aja kamu. Almarhum itu beliau sekarang. Iya, iya. Masuklah saya kan, tahun 80 saya kecelakaan. 78, 79, 80, 3 tahun nih. Udah 3 selesai tahun. nih, skripsi nih. Udah lagi skripsi ya. Saya kecelakaan. Kecelakaan jalan motor. raya, Pak? Saya pakai motor ditabrak mobil di belakang. Kepala saya ini sakit terus. Kalau belajar sakit. Terus saya butuh waktu. Nah, 81 saya kawin. Nah, kawin sama gitu istri ya. saya. Istri saya Ketemunya ini di Lampung. Di Lampung, Iya. di sebelah rumah nih. Oh, tetangga. Jadi ini kan agak sulit ini ketemu sama dia nih, kan keluarganya kan ketat. Jadi dia ini kalau sore itu kan ke masjid sama neneknya. Oh, salatnya di masjid. Ya, sekarang ada Masjid Al Muslimin namanya di Lampung itu. Ya. Iya, Pak. Saya ke sana. Jadi saya ke sana itu saya azan masjid. Saya sering azan disuruh Azan, orang. iya. Karena di Padang saya juga sering kan. Iya, iya. Udah Azan biasa, masjid. Pak ya. Neneknya nanya sama dia ini ceritanya. Siapa itu Wati yang azan itu? Yang azan, Itu Nek yang sebelah rumah katanya. Oh itu yang namanya Nasrul itu katanya. Iya Nek katanya. Bagus juga ya katanya suaranya. Jarang nenek yang dengar kayak gini katanya. Dulu mungkin suara saya bagus kan. Iya. Alhamdulillah. Saya datang ke rumahnya, kenalan. Jadi neneknya backup saya, walaupun ibunya, bapaknya nggak setuju. Karena neneknya udah tahu ini Iya. azan sering di masjid dan suaranya bagus. Dia tinggal sama nenek, bapaknya bolak-balik kan, dia punya healer ya, punya healer sekali seminggu datang bawa beras gitu begitu. dari Kalianda ya. Jadi yang di rumah itu nenek ya. Neneknya. Terus saya 81 saya pacaran sama dia tuh 76 mulai. 77. 77. Akhir begitu saya masuk sudah pacaran. 81 kami nikah gitu. 81 nikah. Iya, baru saya golongan 2B itu 2B. nikahnya. Nekat itu, nekat ya. Apa boleh buat lah. Allah ini Maha besar gitu Iya, ya. iya. Terus saya sama istri saya ini kami nggak lama itu kami bikin rumah, Pak. Bikin rumah, kami bawa warung. Istri saya ini dia di bendahara di sekolahnya. Iya. Kemudian dia kita memberikan kredit, Pak. Kredit Ke teman-temannya istri saya di sekolah itu. Di sekolah. Kredit mulai dari emas, TV dan lain-lain. Itu udah mulai. Nah, kita juga punya rumah. Jadi jualan emas, jualan baju apa semua. Iya, nanti dia tinggal ngambil ke toko emas ya, bayar kredit, potong gaji gitu ya. Jadi istri saya tuh udah biasa berapa tahun dia jadi guru. Di rumah juga ada warung. Enggak aja, di rumah ada warung. Ya. Kita pindah ke Gang PU ya, tadi saya tinggal di asrama, pindah dapat rumah buat warung. Nah, jadi setiap 2 hari istri saya tuh pakai motor tuh beli barang
untuk persiapan jual di warung. Jual di Pakai warung. motor, Pakai nggak ada motor. yang besar. Nah, tahun 80-an, kita 86, kita udah beli mobil bekas ya, mobil Kijang ini baru mulai. Kita ke Jakarta beli barang. Begitu waktu itu kan mulai orang libur Sabtu ya. Sabtu. Nah, jadi kami Jumat malam ke Jakarta, Sabtu itu di Jakarta beli barang, Minggunya balik ke Lampung. Balik ke Lampung. Ya, jadi itu adalah dinamika atau proses kehidupan saya. Terus kerja saya juga seperti itu. Alhamdulillah. Tapi di kerjaannya cukup ini Pak ya, dengan pergantian misalnya kepala dinas di Depkes. Iya. 9 kali naik terus sampai terakhir itu KTU Pak ya di ini gitu. Nah, jadi setelah saya kuliah, saya terhenti kan kecelakaan. Kecelakaan. Terhenti kecelakaan itu saya kawin itu setelah saya terhenti kecelakaan. 86 saya mulai lagi. Saya selesaikan. Jadi 86 itu saya datang ke sekolah. Bu, saya mau maju lagi nih, mau menyelesaikan skripsi saya. Oh, nggak bisa. Karena udah lama. Bapak harus sekolah lagi, karena STM nggak bisa. Kata dia. Sekolahlah saya, ambil ekstra nih, SMA. Belajar lagi. Oh. Itu yang orang bilang SD ijazah C2. Iya. Dapat Karena ijazah. untuk masuk lagi untuk kuliah. Ijazah SMA gitu kira-kira gitu. Saya datang lagi ke sana, dia bilang nggak perlu lagi Nasrul, karena kan sudah punya nirem, nggak perlu lagi. Ini kan nirem ini yang penting, niremnya sudah ada. Ya udah, nggak apa-apa. Itulah ceritanya dapat ijazah 2 itu. Jadi punya ijazah 2, yang satu memang ujian seranai ujian seranai, betul. Untuk supaya bisa melanjutkan nanti tadi di D3 ini tadi Pak ya, manajemen nah, tadi. selesai D3, 86 ya, 87, 88. Saya masuk S1-nya Universitas Bandar Lampung. Selesai 89. Nah, 89 saya tahun 90 itu saya penyesuaian ijazah. Begitu penyesuaian ijazah dipanggil sama pimpinan saya. Kebetulan yang satu ayah dengan Ibu Ita. Bu Ita istri Pak Rektor. Oh iya. Aduh, Rita Jenis, kakak beradik itu. Nasrul, kamu jadi kepala subbagian perlengkapan eselon 4. Pak, nggak mungkin. Udahlah, ini bisa katanya kamu. Tapi yang penting kamu selesai di masalah tanah ya. Siapa? Jadilah saya kasubag perlengkapan, golongan 3A baru penyesuaian. Alhamdulillah. Padahal waktu itu kan minimal kan 3B. Saya 3A udah dikasih. Jabatan itu harusnya 3B minimal kan 3C, turunnya 1 boleh kan? Saya turunnya 2 itu. Itu Pak Nurzal yang bantu sama Kakan Wil juga. Udah, nah suruh aja dikasih. Karena mungkin dilihat secara kemampuan. Mungkin ya. Mampu ini menyelesaikannya, walaupun secara kepangkatan masih belum. Jadi terus saya dikasih tugas, Rasul kamu selesaikan urusan tanah di Lampung ini, masalah kesehatan banyak sekali tanahnya. Dalam waktu 1 tahun selesai sama saya. 8 bidang tanah yang nggak jelas pemiliknya, dapat sertifikat semua. Saya dikasih hadiah tanah 1 kapling untuk bikin rumah sama Kakan Wil, sama Kementerian Kesehatan. Depkes pulang, dia datang ke Lampung, ini Nasrul dapat apa? Bilang ke Kanwil, belum dapat apa-apa. Kamu dapat tanah katanya, kamu pilih aja. Begitu, Alhamdulillah. Terus saya 3B, langsung 3B, di sana 3C. Pada saat 3C saya ditanya sama pimpinan saya, Nasrul, kamu kapan 3D-nya? Masih 1,5 tahun Pak. Masih lama. Ini jabatan ada nih. Iya, kalau jabatan ini hanya kamu bisa di sini, yang lain teknis semua. Kamu sekolah kamu kan nggak jelas sih, kata pimpinan saya. Karena ini Kanwil Kesehatan. Kanwil Kesehatan kita bukan orang kesehatan. Bukan orang medis kan. Jadi jabatan tuh hanya kabak teurul untuk kamu. Ya Pak. Nah, coba kamu spamen dulu. Waktu itu kan diklat PIM 3 itu kan spamen. Saya pergi ke Depkes, nama saya urutan sekian ratus. Nggak bakalan, orang senior kan banyak. Nggak bisa Pak, udah sekarang gini aja, kamu ikut Pemda. Ikut Pemda tes, lulus saya tahun 88 kalau nggak salah, 88. Begitu selesai spama ditanya lagi, Serul kapan 3D-nya? Belum Pak, tahun depan, 89. 99 Pak. Gini aja, ini ada Dokter Mulyadi lagi sekolah di Jakarta. Saya tugasi dia setahun di sana sebelum saya kirim dia jadi ke Kandep.
Pak Mulyadi itu setahun di situ. Saya dipanggil, Srul, kamu hebat benar ya. Kenapa? Saya dibilangin, saya ini pengganti kamu katanya. Menunggu kamu jadi S3D. Iya, iya. Sampai begitu, Pak. Alhamdulillah. Terus saya begitu 3D langsung diusun ke KPTU. 99 ya. 99 saya tahun 2000 saya tuh ditawari jadi wakil bupati. Itu jadi dari ini di ditawari. kampung artinya orang masih melihat profil Pak NA itu waktu di ini ya. Belum, mungkin nggak begini. Yang mengusulkan ini Ikatan Keluarga Pesisir Selatan Lampung. Yang berada di Lampung. Ya, karena lihat saya aktif di KBSB di situ, Keluarga Besar Sumatera Barat. Dengan perantau, dengan apa Oh di iya, Lampung saya itu? bersosialisasi. Sosialisasi, mereka rata-rata orang Minang itu waktu itu kenal semua. Iya, Kalau urusan orang sakit, itu Nasrul Abid. Iya, Urusan karena orang nggak punya pulang ke dengan- Padang, nggak ada ongkos ke Padang, Iya, iya. cari Nasrul Abid. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya itu boleh dikatakan yang disuruh-suruh lah, gampang disuruh. Itu namanya Pak Almasri waktu itu ya yang bawa saya pulang ke Padang. 2000 saya ditawarin. Jadi di perantau ya melihat mungkin keaktifan dan Iya, juga iya. Apa kinerja di kantor apa semua hubungan dengan Betul, rantau akhirnya betul. Ada pemilihan di pesisir selatan Iya. disuruh pulang untuk jadi wakil gubernur. Iya. Silakan dulu diminum Baik, ininya, Pak, makasih. kelapanya Pak, mari. Di tengah pandemi COVID, genderang pilkada serentak 2020 sudah ditabuh. Bagaimana profil, integritas, visi, misi, dan gagasan para kandidat? Saya, Ferry Arlius, Datuk Sipang. Jadi perantau sepertinya melihat keaktifan Bapak di perkumpulan rantau orang awak di Lampung dan Ya. juga prestasi kerja di Kantor Kanwil DPR, ya. Kemudian ada pemilihan pilkada di pesisir selatan. Lalu Bapak ditawari untuk menjadi wakil bupati, begitu Pak ya ceritanya? Ya, jadi begini. Tahun 2000 saya bulan Februari saya pulang kampung. Ya. Pada waktu itu orang sudah mau pemilihan. Orang sudah tahu siapa calon-calonnya. Tapi saya bilang, oh enggak, saya enggak masuk ke arah politik. Tidak pernah terpikir untuk tidak menjadi terpikir. wakil Saya bupati. kembali itu ya enjoy aja. Padahal kawan saya ada satu sekolah, satu rumah dulu itu jadi anggota DPRD. Enggak mau kemurul, enggak lah, saya bilang saya enggak ngerti saya gitu. Iya, iya. Setelah saya pulang ke Lampung, jadi orang-orang yang Minang yang ada di sana rata-rata, bukan saya menyombongkan diri, semua orang Minang waktu itu di sana rata-rata tokoh-tokohnya berarti itu kenal saya. Termasuk juga pesisir selatan, karena saya aktif di pengurus Sumatera Barat, Dan, aktif di pengurus pesisir selatan. Perantau pesisir selatan. Udah Almasri ini orang pesisir selatan, beliau ketua umum Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. IKPS ya. Saya dipanggil, Nasrul, ada satu lagi Ahmad Tanjung, sudah itu ada Pak Darwis, ada juga Pak Aziz. Aziz itu pegawai PU beliau. Saya dipanggil, Nasrul, sekarang di kampung orang mau pemilihan bupati, tapi di sekarang undang-undang baru otonomi ada wakilnya. Iya, iya. Kamu pulang aja kampung. Nggak mungkin dah. Saya nggak paham pemerintah daerah. Iya. Dari dulu, kamu kalau mengecek Nasrul, kan beliau ini kasih motivasi taruhin, Nasrul. Kalau ada orang pelatihan di kantor kok, ambil sadonya. Ikuti taruh. Ikuti taruh. Kan orang nggak mau pelatihan waktu itu asik proyek kan. Iya. Kamu pelatihannya banyak. Jadi gini, gunonya Nasrul. Nah istilah awak kok indak baguno menanti guno. Ambil sadonya. Iya. Ya udah, beliau tuh jadi Tidak anu lah. baguno, Menanti guno. menanti guna. Artinya suatu saat Pasti terpakai, Pasti terpakai. Iya, Iya, berguna iya, gitu iya, lah. iya. Nah, ya kamu ikutin. Dah, kamu nggak kenal di kampung dah. Udah beliau antar. Beliau antar pulang ke kampung. Setelah itu saya lapor kepada kepala Kanwil. Sekarang beliau masih hidup, Pak Wahyu Purwaganda, Iya. Purwaganda namanya. Pak, saya mau mencoba pulang kampung, Pak. Mau calon wakil bupati, hah? Benar, Sarul. kaget ya. Saya sholat istikharah dulu ya. Kata dia. Iya, iya, iya. Saya mohon dulu apa petunjuknya. Besoknya panggil, Nasrul, Iya. kamu pulang aja.
panggil atasan saya, Dokter Purnama, Pak Pur, kasih Nasrullah 1 mobil dinas. Saya dikasih mobil dinas. Iya. Pak Pur, kasih dia uang pulang ke Padang, biaya operasional. Personal. Kebetulan uang itu kan saya juga yang pegang. Iya. Saya juga jadi kawan. Nah, jadi dikasih mobil saya, dibekali lah pulang ke Padang. Saya diantar sama Uda Al-Masri. Saya mulai mengenalkan diri dari Silaut sampai ke Painan itu, sampai ke Bayang itu dikenalin orang-orang. Uda Al-Masri almarhum. Untuk mobil operasional, untuk bertemu masyarakat, tokoh masyarakat termasuk. Udah ditanggung dari Kakanwil saya. Jadi memang disupport penuh, Pak, ya. disupport penuh lah. Iya. Terus itu bulan Maret, April sudah 2 bulan, bulan Mei Uda Al-Masri ini almarhum sampai di Lampung, pulang antar saya hari Kamis sampai di Lampung, hari Jumat beliau Jumatan nyetir sendiri nabrak pohon, masuk rumah sakit. Saya waktu itu saya di Jakarta, minta pamit ini soan lah sama. Beliau bilang, udah orang Padang tuh kok rame, dia tokoh Sumatera Barat, tokoh Minang kan, keceng kan Nasrul, nyu maju tarwih. Kita pilih besok mak. Iya. Dalam Lagi kondisi sakit, sadar nggak sadar nih, sadar nggak sadar. Bilang sama Nasrul, dia harus maju terus. Waktu itu kan pemilihan DPR. Iya, DPR. Nah, jadi setelah itu saya datang lagi menghadap Pak Darizal, karena awalnya kan dikenali dengan Pak Darizal. Saya datang lagi menghadap Pak Darizal, ya kata Pak Darizal sosialisasi lah. Mulailah saya kenalan ke rumah anggota-anggota DPRD gitu ya, jalan, sore saya datang, malam saya datang. Nah, ini kan ada surat aspirasi dari kampung saya, banyak aspirasi. Ini yang nyalon waktu itu untuk calon wakil bupati itu ada 40 orang. 40 orang ingin calon berkeinginan dengan Pak berpasangan dengan Pak Darizal. Luar biasa. Saya dapat catatan nih, banyak amat. Saya bilang mana mungkin kita dipilih. Ya udah kita yakin aja, kita jalani aja gitu. Terus setelah pemilihan terakhir mau ditetapkan, lawan kita 2 pasang kan cuman. Waktu itu Pak Dr. Yusril ya, lawan kita 2 pasang. Terus Pak Darizal ini akhirnya pilih saya. Nah, beliau mendengar dari tim-timnya, Pak Darizal yang dari Lantau ke Sepak, nyo pegawai negeri, pasti loyal dia ini. Nah, jadi track recordnya tentu sudah dipelajari lah sama Pak Darizal dengan timnya. Dari cara dia datang ke rumah gitu ya, dia silaturahim. Kami pilih ini. Akhirnya Pak Darizal pilih saya gitu. Menang kami 20 suara lawan 19. Yang satunya abstain. Luar biasa tipis. Luar biasa ya, tipis ya. Dari situ saya mulailah saya mencoba mengikuti Pak Darizal. Beliau kan kolonel aktif ya. Karena saya biasa pegawai negeri, saya menyesuaikan diri dengan Pak Darizal. Jadi saya anggap aja Pak Darizal atasan saya. Iya, ini bagi saya menjadi catatan ini Pak. Pak NA pernah jadi wakil gubernur, kemudian wakil bupati sebelumnya, dan tidak pernah terdengar ada konflik antara Bapak dengan gubernur, kemudian dengan bupati sebelumnya gitu kan. Nah, kira-kira apa ini yang menjadi prinsip atau filosofi? Karena wakil bupati dan wakil gubernur itu kan artinya sama-sama dipilih gitu Pak. Bagi sebagian orang ya mungkin kalaupun tidak kesamo cuman di bawah sekete gitu kan. Nah, itu menimbulkan mungkin ada konflik antar kepala daerah dengan wakilnya. Tetapi sama Pak Endang saya lihat tidak ada itu. Apa ini rahasianya Pak? Waktu saya jadi wakil bupati, saya yang pertama pelajari dulu aturan undang-undang. Ternyata memang tidak ada, waktu itu nggak ada batasannya. Jadi kita tuh mau nunggu dari Pak Bupati. Ya karena kita sibuk, ada saja kesibukan saya kalau nggak ada saya keliling aja. Ke daerah-daerah, gitu ke masyarakat, saya lihat di mana kelemahannya, nanti mana tahu saya jadi bupati, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu jadi catatan sama saya gitu. Nah, setelah 5 tahun berakhir, saya tahun yang kelima ya, saya awal tahun saya dipanggil oleh Pak almarhum Pak Zainal Bakar. Panggil Pak Tipsisia kemari. Sampai di situ, saya udah ketakutan nih. Pertama sekali saya nginjak kantor gubernur. Kan waktu wakil saya nggak berani kantor gubernur, takut kita kan. Kan rapat-rapat aja yang rapat-rapat. Iya, karena rapat-rapat juga itu juga nggak banyak seperti sekarang. Saya ditanya, Pak Nas,
Beliau akrab sekali nih, almarhum Pak Zainal. Resepnya Pak Nas kok bisa akur-akur saya. Kok ada Pak Gubernur menanyakan resep juga kepada Pak NA. Resepnya. Dari Rizal itu kan kolonel aktif mah, kecil orang Pemberang ya. Pemberang. Ya ambo indak tuh Pak Jawa. Baca itunya. Ambo menyesuaikan diri Pak, ambo kan dari pegawai negeri kecil. Sudah itu, dan ambo kan tahu loh pantangannya Pak, karena ambo dari bawah itulah tahu kecil. Kalau kira-kira bully ambo kerajaan kan indah kecil. Jadi tidak pernah konflik Pak. Jadi pandai menempatkan diri lah ya, Pak ya. Pandai menempatkan diri. Sudah itu bertanya illegal logging dan lain-lain. Pak Nas, ya Pak Gubernur. Kalau ada pemilihan bupati, wakil bupati paling kompak di Sumatera Barat kok. Pasti Pak Nas Pak dari Rizal kok. Iya. Tapi tidak ada pemilihan itu dong. Tidak ada riak seketik itu. Tapi lain kalau boleh cakap-cakap. Kata beliau almarhum nih, kenang-kenangan almarhum. Terus setelah sampai di situ, Pak, proses dengan Pak Rizal berakhir. Tapi ya satu periode Pak dari Rizal ya. Iya, beliau memang periode kedua. Pak dari Rizal periode kedua. Periode kedua dengan Bapak dengan saya ya, artinya programnya jalan semua, tidak ada konflik dan lain-lain. Terus ambo 2005 saya maju. Iya. Ya, alhamdulillah terpilih gitu loh. Terpilih dengan dinamika lah ya. Macam-macam. Nah, itu masih pegawai negeri. Masih pegawai negeri, Pak. Masih pegawai negeri. Saya periode pertama masih pegawai negeri, periode kedua masih pegawai negeri. Jadi saya belum masuk partai ya. Jadi yang pertama itu yang ngajak saya itu Partai PAN yang mengusung saya. Nah, udah selesai 5 tahun saya mencoba. Kan 5 tahun saya belajar tadi. Apa yang harus saya lakukan? Mulai selama jadi wakil bupati sudah belajar. Saya lihat yang pertama, ingat kata-kata ayah saya, kalau mau maju itu harus sekolah gitu loh. Makanya 2006 saya terpilih, akhir September 2005 dilantik. 2006 saya langsung bebas SD SMP Pak. Pertama, kalau menurut saya di Sumatera Barat. Jadi pesan ingat orang tua terhadap diri pribadi bahwa pendidikan itu sangat penting. Makanya masyarakat pesisir selatan juga harus mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Makanya digratiskan Pak ya. Iya, karena waktu itu kan semua pesisir selatan itu semua yang tertinggal itu ada di situ. Di saat Bapak menjabat itu daerah tertinggal dengan ini ya. Iya, nggak ada menariknya gitu bagi orang. Selalu kita dibilangin tertinggal, pesisir jauh, banyak dukun, mohon maaf, banyak racun, kira-kira gitulah, mohon maaf ya. Dan itu saya ingin merubah. Saya ingin merubah orang, pandangan orang terhadap pesisir selatan berubah gitu. Mulai sekolah tahun 2007 Amo langsung bebaskan biaya berobat puskesmas. Iya, walaupun Dinas Kesehatan Provinsi kayak agak keberatan, tapi saya untuk mengejar masalah gizi buruk, angka kematian bayi, angka kematian ibu, kesehatan lingkungan yang nggak bagus. Saya kebetulan dari kesehatan juga kan. Saya juga harus bergerak di sektor kesehatan. Saya gratiskan itu. Nah, SD SMP sudah gratis puskesmas. 2008 saya gratiskan, saya evaluasi berapa sih jumlah yang tamat SMP masuk SLTA itu hanya 47%. 47%. Dihitung-hitung karena memang nggak mampu juga. Akhirnya SMA itu dibebaskan SPP mulai 2008. Itu udah dimulai. Nah, terus saya mencoba juga di ekonomi. Nah, di ekonomi ada 12 dinas yang saya tugasi untuk bertanggung jawab tentang peningkatan ekonomi. Yang pertama kita buka adalah daerah-daerah yang sentra pertaniannya bagus, nilai ekonomi tinggi, kita buka jalan, walaupun tidak perlu diaspal. Jadi ada akses ke sana ya. Akses, yang penting akses. Waktu saya datang itu kan jalannya 1260 berapa gitulah. Waktu saya tinggalin pesisir selatan tuh jalan kampung masuk kampung 3.200 kilo Pak. Iya, luar biasa. Jadi 2.000-an itu. Jadi setelah saya tinggalin itu 30% di aspal. Ya kan sudah hotming juga ya. Jadi sentra pertanian itu terbuka semua Pak. Nah, sektor nelayan ini juga kita berikan bantuan dan lain-lain. Nah, kemudian mulai ada peningkatan. IPM ya, ekonomi sudah mulai baik ya. Tapi masih jauh di bawah. Saya terus berkoordinasi dengan kementerian daerah tertinggal. Teman saya terus koordinasi Bapeda, itu harus komunikasi terus, itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, PMD ya, komunikasi terus, dan itu kan statistiknya dihitung itu. Nah, kita kerja terus. Nah, saya akhirnya menanglah periode kedua, habis masa jabatan menang. Periode pertama saya boleh katakan tidak membangun fisik.
Lebih Saya ke tuh sebenarnya lebih pendidikan, banyak, kesehatan, ya, ekonomi, pesisir, ya, Pak, ya. pesisir selatan tuh saya nggak banyak bangun fisik, Pak. Tidak ada yang saya bangun fisik. Saya lebih banyak. Tidak ada monumen apa? Ya nggak ada. Gedung yang Ya, besar nggak ada, atau apa nggak tidak ada. Boleh selama kata nggak ini, ada ya. Cuma saya ingin manusianya kokoh dan kuat. Iya, Nah, dan IPM-nya bagus gitu loh. Nah, terakhir kita terus masuk periode kedua. Masuk periode kedua saya bilang sama teman-teman saya, bagaimana nih hasil evaluasi daerah tertinggal? Angka kemiskinan yang turun kan, tadinya sempat 20% turun, sekitar 7, atau 8% lah tinggal ya. Jadi saya lihat, nah ternyata 2012 itu saya udah merasa bahwa kita akan keluar kota tertinggal. Nah sekarang saya bilang sama teman-teman nih, saya mau membangun pariwisata, kira-kira seperti itu. Bangun pariwisata, terus bagaimana kita reklamasi pantai ini, Pantai Corocok. Pantai Corocok, iya. Ya, kita ketemu dengan nenek mama, minta izin, kita itu. Saya bicara dengan nelayan nggak percaya. Nanti jadi pemandu wisata ke pulau ya. Pak Bupati udah kena indah ya, Mak. Menghayal terlalu tinggi katanya. Bikin jalan pinggir pantai, masyarakat nggak mau saya turun, bisa. Kita reklamasi 2 hektar. Itulah yang mulai pariwisata. Nah, kita sekarang, juga kalau sekarang udah menjadi ikon wisata ikon ya. Waktu itu kan Pak Derizal juga sudah mulai buka Mande. Yang buka pertama tuh Pak Derizal. Tapi kita bagaimana secara bertahap kita aspal gitu loh. Nah, jadi mulailah pariwisata ini menggeliat. Nah, pendapatan masyarakat juga meningkat seperti itu. Nah, terus saya berjalan ya, kondisi pertanian tuh harus stabil terus ya, harus ya. Kemudian proseslah untuk masuk ke provinsi dan saya tidak punya niat. Oh gitu, iya. Tidak punya niat, tapi ditawari Pak Gubernur berkali-kali. Jadi di zaman Bapak jadi bupati kan yang agak fenomenal satu saya kira adalah pemekaran. Oh iya, pemekaran nagari, dan itu saya kira banyak ini ya, ada yang ada pro dan kontra. Ada pro kontra dan kira-kira gimana ceritanya, Pak? Jadi begini. Setelah saya lihat kan jumlah negara kita ke 37. Saya bicara dengan nenek mama, dengan teman-teman di kantor dulu nih. 37 kita tidak akan sejahtera. Saya sudah ketemu dengan Apkasi. Saya waktu itu kebetulan ketua koordinator Apkasi Sumatera Barat. Boleh katakan ketua bupati lah. Setelah almarhum Pak Muslim Kasim meninggal, jadi wagub ya, pindah ke saya. Kami ini aktif jauh sama Pak Sadik nih. Iya. Saya ajak dialog di nenek mamanya, nggak mau. Saya hitung secara ekonomi. Kalau nanti kita nagari di pemekaran, kita ini akan dapat bantuan. Ada yang mau, ada yang enggak. Ya, karena takut adatnya keluar. Oke. Kalau adat yang nggak bisa, adat kita bunyi di situ, tidak ada pemekaran kan. Dan pemerintah ini wilayah yang kita mekar wilayah administrasi pemerintahan. Untuk percepatan pelayanan. Jadi yang dipecah itu adalah administrasi pemerintahan. Secara adat kannya tetap satu. Nah, jadi nagari sebetulnya nagari tradisional itu tidak berubah. Tidak berubah. Nah, bagaimana saya bilang pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, percepatan pelayanan dan pembangunan untuk menuju kesejahteraan. Itu bunyinya. Urusan nenek mama kami tidak satu. Adat istiadat tetap milik nenek mama. Sekarang bunyi dalam Perda, kalau nenek mama di situ 20 atau kan yang satu nagari tetap satu. Tidak boleh. Bunyi anak. Akhirnya setuju, ada yang setuju. Akhirnya setuju ya, dari walaupun 37. masih ada suara-suara yang dari 37 menjadi 76. Oke. Begitu 76, yang lainnya mau. Karena nggak ada yang dirusak kan, dari adatnya nggak ada yang dirusak. Tatanan nilai tradisional masyarakat tetap. Nah, tetap gitu. Karena memang kita udah otonomi juga kan. Nah, udah. Jadi akhirnya datang lagi, kita mekarkan menjadi 100 dari 76 itu menjadi 182. 182. Memang saya mohon maaf waktu itu bilang bupati gila kata orang. Ya nggak apa-apa, bagi saya kan untuk kesejahteraan. Karena waktu itu ketua Apkasi ini pamannya Pak SBY. Dia cerita dengan saya, jabatan sekretaris nagari, sekretaris desa itu 6 tahun. Akan dapat bantuan per desa. Di situ yang memacu saya secara ekonomi. Bisa dan kita ini kan ya. Dana desa sekarang rata-rata 1,4 M per nagari. Kalau dulu cuma 36, 37, sekitar 50 miliar. Sekarang menjadi 180. Luar biasa apa? Sampai 200 miliar kan 200 miliar. Jadi
masyarakat nagari bisa berjalan dengan pemerintahan berjalan dengan baik, bahkan Iya. dengan ada BUMNA apa semua bisa akan Saya hitung itu ya. kesejahteraan, ya. Sekarang wali negara kita 37. Nanti kalau udah terpilih, ini bertambah jadi 76. 76. Dari 76 182. Ya. Itu setiap negari minimal 10 yang digaji di situ. 10 orang yang bekerja Iya, bekerja di kantor situ. nagari. Artinya Berapa ribu penyerapan tenaga masyarakat kerjanya? kita juga tenaga kerjanya terserap dengan baik. Nah, ya jadi begitu. Tapi ya mohon maaf kawan-kawan saya kabupaten lain nggak mau kan. Nggak mau, Belakangan betul. baru kerasa itu. Ya Ah. nggak apa-apa karena ini memang kita kan inovasi ya. Iya, dan Ya. sekarang baru terlihat Keberanian, Pak, bahwa keberanian. pesisir selatan Ya. ternyata mendapatkan jumlah yang sangat besar, manfaat yang sangat besar dengan dipecahnya nagari tadi gitu Pak ya. Iya. Luar biasa. Iya, jadi itulah Iya, iya. barangkali yang Pak Gubernur mungkin menilai itu juga barangkali ya. Saya diajak ke provinsi gitu. Nah, selesailah saya tahun 2015. 2015 awal saya diajak Pak Gubernur. Sebenarnya saya tolak, enggak Pak, saya jadi tim sukses apa aja gitu. Ya Pak Gubernur mungkin melihat inovasi Bapak selama menjadi gubernur dengan pendidikan, kesehatan, kemudian membuka infrastruktur. Ya. Nah, ditambah lagi dengan pemekaran nagari, artinya Itu kan fenomenal itu. sudah fenomenal dan berpikir itu jauh ke depan gitu Pak Iya, ya. iya, iya. Itu mungkin faktor-faktor yang kemudian Bapak dilamar apa melamar nih untuk Pak? Ya, dilamar saya. Dilamar sama Pak IP. Gubernur. Beliau Oh, ya. panggil, saya bilang enggak Pak. Saya bilang saya enggak siap Pak. Tapi tetap juga gitu. Udahlah Pak Wagub, Pak Bupati maju Pak. Ya akhirnya saya enggak enak, saya memang akrab dengan Pak Gubernur ya. Saya mungkin barangkali ya yang selalu minta izin keluar daerah, Bupati itu hanya saya. Oh, jadi setiap Saya keluar daerah pasti saya WA atau SMS Pak Gubernur. Pak Gubernur mohon izin saya meninggalkan daerah, saya berangkat tanggal sekian dan pulang tanggal sekian, urusannya ini. Saya selalu lapor beliau. Iya, iya. Yang sekarang ini saya lihat tuh bahkan nggak ada yang lapor, ada yang nggak. Iya, juga. iya, iya. Minimal via telepon gitu loh. Iya, tetap memberitahu Iya, keberadaan saya di mana kira-kira seperti itu. Ya, Nah, dan jadi. kemudian salah satu yang fenomenal lagi Pak, saya lihat adalah tragedi Wamena. Tragedi Iya. Wamena di mana di saat konflik terjadi di Wamena itu Bapak dengan cepat turun ke sana karena ada warga kita, perantau kita yang di sana. Ya. Nah, ini sekira banyak hal ya yang kita lihat di sini sebagai seorang wakil gubernur yang mau langsung menjemput masyarakatnya, kemudian memulangkan ke kampung, dan bahkan kabarnya tidak pakai uang APBD Pak ya? Ya tidak. Nah, gimana ceritanya Pak yang Jadi begini, sebenarnya cerita Pergian ke Wamena, wakil ya? gubernur ini panjang juga cerita. Karena Iya. masuk ke Wamena saya sampaikan, itu saya kejadian tanggal 23 September jam setengah 8 pagi. Iya, Saya baru dapat informasi itu jam 9 malam tanggal 23. 23. Sudah itu saya coba komunikasi dengan masyarakat di sana. Ternyata Pak Wagub, kami sudah berapa lama ini mencari Pak Wagub ada di mana. Udah nggak tahu, kami sudah coba merespon ke sana, tidak ada respon. Kami Iya. mencari Wagub. Nah, sekarang saya sedang ada di Bogor. Saya bilang ada acara di lagi Bogor. acara di Bogor. Ya, ke Hambalang saya kan. Jadi begini, apa yang terjadi? Ini terjadi pembantaian Pak. Orang kita meninggal 9. Satu tidak bisa lagi, sudah kita kubur karena barangnya sudah hancur. Yang 8 minta pulang ke Padang. Tidak punya uang beli peti mati. Karena petinya sekarang 4,1 juta. Iya, iya. Kemudian apa lagi? Pak, kami minta tolong. Kami di sini tidak punya apa-apa. Dia bilang di sini daerah konflik, kami sekarang tidak bisa mengungsi Pak. Dari Wamena itu kami nggak bisa, paling 2-3 orang, 10 orang paling banyak sekali jalan helinya, Herculesnya, karena 1 jam terbang ke sana kan. Oke, saya bilang kita asasi dulu masalah ini peti. Saya coba telepon kan ke bupatinya, saya telepon. Iya. Pak Wagub, kami kalau transportasi pesawat kami bayar, tapi beli peti-meti kami nggak punya uang. Kalau saran kami sih dikubur di sini. Iya. Masyarakat kita nggak mau kan, ya nggak mau lah Mereka mau berkubur ya. dipulangkan di Ya minta kampungnya. pulang ke Padang. Akhirnya saya
Besoknya saya bilang sama Pak Gubernur, malam itu saya telepon Pak Gubernur kejadian gini-gini. Jadi gimana Pak Wagub? Kita kirim uang Pak untuk beli peti mati ini dari dari Basnas, saya bilang gitu. Basnas ya. Ya oke. Besok paginya sudah mau uang dikirim, datang lagi telepon, Pak Wagub nggak bisa Pak, sekarang peti mati 8 juta satu. Kemarin memang 4 juta, tapi daerah konflik ini sudah 8 juta. Udah kirim dari Basnas 64 juta, kirim. Habis itu hari Rabu itu ya, hari Kamis mayatnya datang. Ceritalah anak-anak yang 2 ini yang mendampingi, Pak di sana sangat parah Pak, orang kita butuh bantuan. Mereka telepon terus ke saya, komunikasi terus. Tolong dibantu Pak Wagub terus. Akhirnya hari malam jam 12 terakhir, hari Kamis ya, Jumat saya minta waktu Pak Gubernur, saya minta waktu Pak bicarakan masalah Wamena. Saya tanya sebelum saya bawa dinas sosial, ada 4 orang, 3 orang teman saya. Kondisi seperti ini Pak, di sana memang sepertinya nih nggak jelas ini situasinya. Masyarakat kita sedang menderita. Bagaimana kalau kita ada yang ke sana? Kata Pak Gubernur, kita ke sana ngapain? Kita lihat dulu Pak. Nah, akhirnya siapa yang pergi? Ini kawan-kawan. Diam aja semua kawan-kawan nih. Gak ada yang berani. Ragu Pak ya. Nah, jadi Pak Gubernur itu bilang, kalau yang begini ini Pak Wagub selesai kok kecilnya. Pak Wagub aja berangkat. Pak Wagub ya. Aduh, saya bilang Pak. Tapi siap Pak. Berangkatlah jam 3 sore putu itu, berangkat malam sekalian. Langsung saya jam 11 malam dari Jakarta, besok sampai setengah 12. Karena pesawatnya transit ya. Sampai di sana saya lihat memang mereka sudah nangis semua kan, minta bantu pulang. 172 ada orang. Berapa orang perantau? 172 orang yang ada di Jayapura. Perantau kita kan ada 1.500-an. Di Jayapura ada 172 orang, semua minta pulang. Oke, catat, kita pulang. Terus hari itu hari Sabtu, saya bilang juga langsung tuh hari Jumat, hari Sabtu saya minta saya ke Wamena. Kaget juga orang sana. Bapak kok mau ke Wamena? Di sana sekarang daerahnya tertutup lah. Hercules kan ada kan? Saya diperbantukan ada Mayor John dari orang Pariaman. Kebetulan tugas di Korem Jayapura. Itu yang mengawal saya di situ. Nah, terus kami sampai ke jam 7 pagi berangkat. Di bandara saya ketemu Pak Boy Rapli, ketemu juga Pak Doni Monardo. Pak Jenderal, kita ke sana ya. Saya ada kegiatan Pak Wagub. Ya udah, saya berangkat. Ditemani juga namanya Pak Eko ya kalau nggak salah, yang dan lanutnya ikut juga sama saya ke sana. Sampai di sana ketemu masyarakat kita hampir 800 orang ada barangkali. Berkumpul di lapangan Kodim. Mereka semua minta pulang. Jadi mereka dari rumah udah mengungsi. Berkumpul di lapangan. Jadi tempat pengungsi mereka dikumpul di Kodim. Dia ada rumah-rumah sekitar situ. Dimasukkan ke kota kan untuk keamanan. Minta pulang, udah catat aja semua berapa pulang. Terus saya bicara dengan sekdanya Wamena itu, dia Kabupaten Jayawijaya nggak salah saya. Bilang sama Pak Bupati, mereka bilang jangan Pak dibawa pulang Pak. Tapi keamanan nggak ada yang jamin, saya bilang gitu. Saya tanya juga Pak Dandim, kalau sekitar ini bisa kami amankan, tapi di luar itu kan masih terjadi. Akhirnya sepakat saya boleh nggak boleh, saya pulang. Sampai di Jayapura pun saya juga minta ketemu Pak Gubernur. Saya menyatakan bahwa kita mewakili provinsi. Saya ketemu, dan begitu saya di Wamena itu sampai 10.000 Pak. 10.000 orang di bandara ingin terbang ke Jayapura. Dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah. Semua pendatang. Semuanya pendatang. Itu pesawat waktu itu terbangnya sekali atau 2 kali sehari. Satu pesawat. Saya ngomong, Pak Osman Sabta tahu. Akhirnya dikirim oleh Panglima TNI 2 Hercules lagi menjadi 3 Hercules untuk percepatan angkutan itu. Nah, saya minta tolong sama Pak Dandim di sana dengan Lanun. Alhamdulillah orang kita keluar cepat. Keluar sampai di Jakarta, sampai di Jayapura, mereka siapkan pesawat. Saya sampai di Jakarta langsung pertemuan orang Minang dapat malam itu 3,2 miliar, udah cukup itu kan saya pikir ya. Totalnya lebih kurang 6 miliar lebih Pak dapatnya. 6 miliar lebih. Nah, ini dan itu partisipasi dari masyarakat. Pak Oso 1 miliar. Kemudian Pak Joy Kahar. Ada juga. Kemudian Pak siapa lagi tuh? Banyak lah yang nyumbang ya, banyak yang nyumbang. Pak Fahmi 1 miliar, ada yang 10 juta, ada 50 juta, ada 100 juta waktu itu ya. Nah, jadi masyarakat Minang itu semua beriuran.
Sampai terakhir itu dapat lebih kurang 6 miliar. 6 miliar. Habis sudah berapa kali kepulangan mereka total 864 orang yang pulang ke Sudah pulang Sumatera. ke Sudah Sumatera pulang. Barat. Itu dibiayai semua oleh pemerintah. Iya, Uang iya, itu iya. ditempatkan di dinas sosial, di bagian sosial, di Bank Nagari. Sampai sekarang masih ada sisanya yang belum diserahkan. Nah, tapi ini nanti menunggu petunjuk Pak Gubernur, karena kan yang kecelakaan lain kan juga banyak juga. Iya, iya. Jadi salah sampai di sini yang rumahnya kebakar atau hancur dapat 20 juta. Dikasih lagi uang mereka. Anak sekolah baru 3 minggu yang lalu kita bagi lagi mereka, totalnya 155 juta. Dan itu kita juga udah ucapkan terima kasih kepada Pak Oso. Pada para Jadi perantau daerah yang konflik ini, Pak, itu, ya. nah prinsip saya dalam hal ini adalah prinsip saya ya dari dulu, kalau masyarakat kita sedang menderita, kalau tabanamnya kita silam. Anyui kita pinte, sangsaro di rantau orang dijapui. Iya, iya. Kalau tidak mau terjapui, minimal cari. Itu prinsip pribadi saya. Iya, Karena iya. memang saya itu udah sering sekali bencana-bencana di Pesisir Selatan. Keberadaan pemerintah Iya. di kondisi itu sangat ditunggu masyarakat. Pak NA, ini kan sudah berjalan 4 tahun ini sebagai wakil gubernur. Nah, saya lihat hubungannya dengan Pak Gubernur dengan Pak IT juga smooth saja, tidak ada konflik, tidak apa gitu kan. Nah, ini saya pikir juga suatu hal yang di banyak daerah itu bermasalah. Ya. Gimana Pak NA menempatkan diri ini wakil gubernur ini? Cerita awalnya ya kan saya tidak mau maju ya, Ya. tapi karena Pak Gubernur dan teman-teman beliau juga di PSL mengharapnya, jadi artinya saya ditawari gitu, akhirnya bersedia. Nah, setelah kami dilantik dengan Pak Gubernur, saya yang pertama tentu saya pelajari dulu aturannya. Aturannya apa sih kewenangan wakil gubernur? Wakil gubernur. Ternyata wakil gubernur tidak punya kewenangan kecuali ada 4, masalah lingkungan hidup, masalah pengawasan, pemuda Iya. olahraga dan pemberdayaan perempuan. Itu pun juga tidak mutlak. Tidak full Artinya ya. tidak full. Artinya kita harus tahu gitu. Nah, saya dengan Pak Irwan kan sudah sepakat bahwa beliau sejak awal sudah menyatakan Pak Wagub, mudah-mudahan kita 5 tahun ke depan kita dalam kondisi tenang saja bekerja Iya, ini, kita iya. bekerja dengan baik, jangan sampai ada konflik, karena bagaimanapun kita pasti dibaca orang. Dan itu saya pertahankan. Jadi saya sudah 6 bulan, Pak Gubernur juga buat pernyataan. Nah, saya dengan Pak Wagub itu beliau sampaikan di gedung Rana Kudus nggak salah Rana saya. Kudus, ya. Jangan kami diadu-adu. Kepala dinas ini, Iya. artinya keputusan Pak Wagub, keputusan saya, keputusan Pak Wagub. Saya nggak tahu juga, beliau bikin pernyataan seperti Iya, itu. iya. Alhamdulillah kami tidak konflik, dan juga teman-teman saya dari dinas instansi juga nggak ada juga yang menceritakan negatif. Saya ke Pak Gubernur, ada juga menceritakan Pak Gubernur ke saya. Adapun kita sudah tahu, nggak perlu didengarin Nggak kan? perlu didengarin, Kita ya. benar nggak kita analisa. Jadi saya yang pertama baca aturan, kemudian saya juga harus tahu diri, tapi ada langkah-langkah kadang-kadang yang saya sudah ambil, Pak Gubernur setuju. Pada saat bencana, Iya. saya terjun ke daerah, tapi saya tanya dulu, contoh nih, Iya. Pak Gubernur ke lapangan nggak? Ke lokasi yang sama? Iya, kalau iya saya mundur. Iya, gitu. Jadi saya Iya. artinya harus kasarnya itu kita harus tahu diri, menempatkan ya, Iya, menempatkan. iya. Nah, kemudian juga ada juga keputusan yang diserahkan ke saya ambil keputusan, tapi itu keputusannya artinya Pak Gubernur sesuai dengan komitmen. Oke. Ya keputusan kita bersama gitu. Iya, Nah, iya. Ada yang bisa iya. dikonsultasikan dulu Iya. dengan Pak Gubernur. Walaupun ya, ini mau tidak mau ini kan ditonton orang rame. Ada saya merasa keputusan diambil Pak Gubernur tidak sesuai dengan saya. Iya. Tapi kewenangan kita adalah saya itu menempatkan diri, saya harus mengamankan keputusan itu. Karena itu Iya, prinsip iya, berpasangan iya. gitu. Jadi saya tidak mau bicara lagi di Jadi luar. kalau sudah ada keputusan Pak Iya, Gubernur, iya. kita tetap push, Ya, tetap dukung itu. Dukung itu semua. Nah, ada kalanya Pak Gubernur biasanya telepon, Ya. Pak Wagub ini gini gimana? Saran Pak Wagub gimana? Saran saya ini nih Pak. Nah, sini kita udah berikan saran. Kalau diterima ya alhamdulillah. Iya, Enggak iya. diterima juga alhamdulillah. Gitu aja. Betul. Jadi saya tidak pernah ada saya omongin di luar, enggak lah. Nah, Ini keputusan utus. Jadi saya tidak mau saya diadu-adu. Mungkin juga ini orang melihat barangkali ini Pak Wagub ini kok iyo-iyo aja saya. Tapi memang di aturannya seperti itu. Iya, iya. Tidak satu pun Bukan- di undang-undang. Bukan karena apa? Ya, saya takut itu Iya, nggak bukan ada Pak, karena nggak takut, ada ya, gitu karena kan. memang ini kebijakan yang sudah diambil dan kita harus amankan secara bersama. Betul, Dan itu betul. dinas instansi juga OPD itu terkait itu. Nah, itu ada. Kemudian barangkali saya dengan teman-teman saya
misalnya kita mau rapat, Iya. permasalahannya apa? Kita harus punya data dulu. Nanti dari situ nanti Berdasarkan baru data-data yang ada. data-data yang ada, baru nanti kita rapat dan ambil keputusan. Ambil keputusan. Banyak hal yang saya lakukan tanpa izin Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur diberitahu, Pak, saya tadi rapat ini, beliau sudah setuju aja. Misal masalah jalan tol berapa kali rapat, saya selesaikan. Tugas pertama saya dulu dengan Pak Gubernur itu bagaimana Pak Wagub, itu 11 lokasi yang di Padang itu, yang macet di bypass, itu Pak Wagub selesaikan. Kita koordinasi dengan wali kota, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Nah, jadi sempat-sempat Pak Wali Kota juga kirim surat langsung ke saya. Saya bilang, Pak Wali, nggak ada loh surat yang ke Wakil Gubernur. Surat terus Gubernur. Saya memang petugasnya di lapangan, ada masalah. Nah, kemudian kita juga, saya ditugasi masalah pengentasan daerah tertinggal. Yang pertama Solok Selatan, yang kedua Pasaman Barat dan Mentawai. Itu sudah saya laksanakan. Daerah, Pak, ya. Beliau itu serahkan bulat ke saya. Pak Wagub silakan seninya seperti apa, saya serahkan penuh. Termasuk juga koordinator pariwisata, serahkan bulat kepada saya. Itu nggak ada perjanjian-perjanjian, saya tidak perlu tertulis, Pak. Kita ini kan komitmen, karena kita berteman, bersahabat. Iya, artinya pola pikir dan juga hubungan sudah terbina. Iya. Tanpa saling percaya, tanpa apapun, rasanya keputusan yang diambil itu kita udah tahu. Tahu. Ini Pak Gubernur udah setuju lah. Seperti ini, pasti setuju ini. Jadi sudah ada seperti jadi itu, Pak, selama 4 tahun ini, 2019 kemarin itu Pasaman Barat, Solok Selatan udah keluar tertinggal. Tinggal satu kemudian Mentawai, Pak, ya. Tinggal Mentawai. Nah, kita juga menjemput anggaran ke Jakarta. Awalnya Pak Gubernur, kita cuma izin aja buat proposal. Kita yang garap semua. Nanti pada saat ketemu menteri, Pak Gubernur yang maju. Nah, kita matengin dulu gitu loh. Tinggal keputusan terakhir, Pak Gubernur yang maju. Ya, jadi kita hal-hal seperti yang saya lakukan, sehingga tidak ada masalah ya di dalam hal ini. Jadi terus 4 tahun. Nah, sekarang Bapak mencalon ya sebagai gubernur pada Pilkada 2020 ini. Apakah belum cukup ini, Pak, apa yang dikerjakan di pemerintahan, sehingganya masih ada hal-hal yang terpikirkan bagi masyarakat ini harus dilaksanakan. Nah, apa yang mendorong Bapak untuk ikut kontestasi Pilkada ini lagi gitu? Yang pertama tentu kita lihat dulu dari segi aturan ini memungkinkan. Yang kedua memang ada peluang, ada kesempatan. Saya waktu itu kan ketua partai juga, infrastruktur partainya ada. Ini mendorong saya untuk bisa maju. Nah, di samping itu saya melihat kalau kepala daerah ini adalah proses pembangunan yang berkelanjutan. Tentu saya berkeinginan. Ada juga keinginan saya yang belum tercapai selama ini, melanjutkan apa yang sudah. Dan kita tidak boleh menafikan arti yang lama-lama itu tidak bagus, tidak. Semua bagus, karena proses ini kan berlanjut terus. Nah, saya tentu jika diberikan kesempatan, saya tentu juga punya visi misi sendiri. Nah, jadi sehingga sekarang ada tagline unggul. Ya. Sumatera menuju Sumatera Barat unggul. Artinya saya tuh menuju tuh melanjutkan. Nah, Sumatera Barat unggul tentu nanti yang unggul ini ada di bidang pemerintahan. Bagaimana menciptakan hubungan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten kota itu nanti harmonis semua. Kemudian juga pelayanan publik yang selama ini pelayanan prima itu kan masih ada yang sekat-sekat ini. Betul. Kita tidak mau lagi seperti itu. Betul-betul kalau dia itu teknologi, kalau digital, memang betul-betul selesai, tidak perlu lagi ketemu orang. Saya ingin percepatan, terutama contoh kenaikan pangkat, urusan pegawai. Sudahlah, kita tidak waktunya lagi, tidak lagi waktunya. Tata kelola yang unggul. Nah, ya, jadi tata kelola pemerintahan yang unggul di situ. Nah, yang kedua masalah ekonomi, ya, ekonomi pembangunan. Ekonomi sekarang dengan pandemi ini sangat berat. Kita sekarang minus ya, di kuartal kedua minus 4,91%. Ini harus ditingkatkan. Kemudian peluang kita di UMKM ini memang cukup besar. Nah, termasuk juga sektor pertanian ya, Bapak kan dari pertanian di Pak Datuk nih. Ya, kita juga barangkali masyarakat kita masih ada sekitar 40.000 sekarang hektar itu tidak ada hujan. Ini adalah satu perhatian kita. Bagaimana ke depan 40.000 nih kalau
kalau kali 5 ton ini kan cukup besar ini. Cukup besar. Ya, bisa Hanya 200. bisa 1 kali tanam. Bisa Sementara 200.000 ton, kalau kan? ada irigasi ini bisa Iya. 2-3 kali tanam. Ya, gitu, walaupun kita saat ini surplus ya. Kita sekarang produksi kita 2,8 juta ton. Iya. Konsumsi 1,2. Tapi kita untuk ketahanan pangan Sumatera Barat ini kita harus tingkatkan lagi sehingga betul-betul kalau bisa 3 juta ton. 3 juta ton. Yang olahan tidur ini kita maksimalkan. Karena sekarang orang sudah banyak beralih ke tanaman lain, ke jagung. Jagung. Jadi ya. kalau kita tidak tambah lahan yang produktif ini untuk khususnya padi, sawah, Pak, ya. sawah, Ya. kita nanti bisa kekurangan. Nah, karena setiap tahun juga ada, Ya. terutama daerah perkotaan ini lahan sawah yang Ya. berubah menjadi perumahan atau di Damasraya sama Pasaman itu jadi ladang gitu. Inilah jagung, sawit. Nah, gitu ini kan. ke depan kita juga perlu. Nah, kemudian juga termasuk juga ekonomi ini kita bagaimana memberikan kesempatan untuk bekerja ini anak-anak milenial kita. Iya. Nah, sekarang kan kita selalu masih penyemasaran kita masih konvensional. Iya. Nah, ke depan masuk area digital. Nah, di sini nanti pengembangan startup. ya itulah mereka nih startup teknologi inilah informasi. nanti yang milenial ini punya di sana. Nah, kita siapkan produk pertanian perkebunannya. Iya. Kita nanti mereka dipakai juga untuk produksi packagingnya, Iya, pemasarannya. iya, Jadi pemasarannya. mereka sekarang kan cukup besar ya. Catatan terakhir itu sekitar 38.000 sampai 40.000 setahun loh Pak, tamat perguruan tinggi. Iya, betul. Yang diterima di pegawai negeri sekitar 3% lah ya. Sangat Jadi sedikit sangat sebetulnya. sedikit. Nah, jadi ke depan kalau memang sudah ada pekerjaan mereka di sini, mungkin budaya merantaunya akan lebih akan berkurang ya. Berkurang. Nah, kalau pendidikan sudah bagus gitu lah. Nah, itu juga di infrastruktur, Pak. Nanti saya akan fokus masih ada 120 negara tertinggal. 120. Kita akan fokus iya, betul. di daerah yang tertinggal itu kita keluarkan mereka dari terisolasian. Dari keterisian. Bukan sekarang tidak bekerja, tidak. Ya, tapi kita kan punya data. Ini hasil keliling Iya, saya selama di betul. provinsi. Kita harus masuk. Gerabak data kita harus masuk. Sungai Lolo harus masuk. Galugua kita harus masuk. Ada beberapa daerah yang sangat tertinggal Iya, yang iya. sampai hari ini, dan kita harus masuk di situ. Nah, jadi saya ingin bagaimana kesejahteraan ini dinikmati secara bersama-sama. Ya, tentu tidak akan mungkinlah di perkotaan sama pedesaan, tapi minimal mereka membawa hasil-hasil pertanian tanaman pangannya itu tidak kesulitan. Tidak kesulitan. Nah, Mereka itu. dapat standar hidup yang layak. Iya, yang layak lah. Petani yang layak dan Ya. juga mungkin ya termasuk itu Pak, sebetulnya kita lihat agak prihatin ini bahwa umur petani, sebagian besar umur petani Sumatera Barat itu antara 45 sampai 60. Sementara generasi muda yang tertarik untuk bidang pertanian itu hanya 5% Pak. Nah, inilah yang kita ajak nanti. Iya, Mereka iya. masuk. Mereka masuk. Saya gitu. kemarin ke Sikilang, Air Bangis. Sekilang Air Bangis. Ya. Salah seorang mahasiswa UNAN namanya Herman. Iya. Dia jadi imam di masjid. Dia qori juga. Iya. Hafiz. Dia sekarang pulang ke desa, tidak mau dia datang ke kota lagi, dia membina di situ. Membina Ini di sana. adalah luar biasa. Iya, Dia iya. secara hukum dari UNAN. Nah, ini yang kita minta, mereka turun ke daerah-daerah, Iya. ke kampung kembali. Ke kampung. Mereka kan banyak potensi yang bisa digarap. Nah, Betul, itu bagaimana betul. ke depan kita garapkan. Iya, iya. Nah, kemudian juga di sektor infrastruktur yang sudah sampaikan, kita Iya. menembus daerah-daerah tertinggal antar wilayah. Kita juga nanti akan ada mudah-mudahan itu dari Kuansing, Sijunjung, Damasraya, Sulawesi Selatan, Pesisir Selatan itu menjadi satu konektivitas baru Iya. di sana untuk percepatan daerah timur lah katakan pembangunan yang berhubungan dengan ke Ya. Provinsi Riau dan Jambi ini Pak, yang kira-kira ini seperti kita. itu. Nah, kemudian kita masuk juga ke pendidikan, Pak. Pendidikan itu saya berupaya saya akan ada 1.000 dokter selama 5 tahun. 1.000 dokter selama 5 tahun. 5 Jadi tahun. 200 orang per tahun. Saya akan tidak akan mungkin provinsi jalan tanpa kabupaten kota, Pak. Makanya Iya, penguatan tadi saya sampai di pemerintahan itu, provinsi harus kuat, kabupaten harus kuat, kita harus bersinergi harus terus. sinergi. Iya. Nah, jadi nanti bagaimana nih kita mau, dan ini pun kita sekolahkan di Padang aja, Pak. Nggak usah keluar, Nggak usah UNAN, keluar, UNP, UIN. Iya, iya, Kita iya. kerjasama. Soal kualitas kita serahkan perguruan tinggi. Oke, iya siap. Selama 5 tahun, Pak, insya Allah. Ya, insya Allah, Nah, kemudian juga kita nanti akan berikan beasiswa, ya. Nah, dalam pembangunan ini juga pendidikan, ya, pendidikan SMA, SMK yang sekarang ini kan terbagi, Pak. Betul. SD, SMP itu di kabupaten, SMA, SMK. SMA Nanti di kita provinsi. ya, kita sinergikan. Tanggung jawab ini bukan dilepas, bukan kabupaten tanggung jawab, bukan tanggung jawab bersama. Bertanggung jawab bersama. Kita lola bersama, kita bangun secara bersama. Iya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan kesehatan membuat dia pintar?
Kita harus kelola juga kesehatan bersama. Karena kewenangan provinsi itu nggak ada, Pak. Cuma 4 kok. SMA, SMK, pertambangan sekarang tinggal galian C. Kelautan perikanan, kehutanan. Cuma itu, Pak. Nggak ada lagi. Yang lain kabupaten kota. Untuk itu makanya saya bilang keunggulan itu nanti adalah kerjasama dari provinsi dan kabupaten kota. Termasuk itu. Di bidang ekonomi juga kita nah, kemudian pendidikan. Nah, kesehatan itu nanti Pak, kita unggulnya itu puskesmas yang ada tempat rawatnya, kita minta nanti dokter ahli dari kabupaten, dari rumah sakit itu dia turun ke puskesmas, Pak. Jadi tidak lagi mereka nunggu, karena nanti kesehatan akan kita perbaiki di sektor pelayanan dasar. Jadi tidak lagi di rumah sakit. Puskesmas ini berfungsi, lebih ditingkatkan. Ya, jadi mungkin dokter spesialisnya ada bisa demikian sekali seminggu. Baik Pak NA, dari perjalanan hidup yang ada, saya kira peran orang tua ini sangat mendorong kita menjadi inspirasi bagi kita. Nah, gimana Pak NA dengan pesan-pesan pituah mandeh, pituah orang tua kita, terutama mungkin di saat kita Pak NA pai merantau gitu kan, dan juga hal-hal yang membuat semangat juang itu tumbuh karena adanya dorongan dari orang tua tadi. Kira-kira gimana ini Pak yang... Baik, makasih Pak Dato. Saya tadi pesan-pesan orang tua saya, mulai saya menyatakan, beliau ayah saya menyatakan pendidikan adalah salah satu membuat kamu bisa berubah. Itu sudah saya lakukan. Kalau ibu saya, beliau menyiapkan dengan segala keterbatasan apa yang kita punya untuk saya makan, kira-kira seperti itu. Dan pesan ibu saya adalah, kalau kamu jadi orang, jangan lupa dengan orang kampung dan kami sekeluarga dan orang kampung. Itu saja pesan, karena ibu saya juga pendidikannya juga tamat mu'limin ya, sejarah SD lah waktu itu. Terus saya kawin sama istri saya, ini masalah keluarga ya, tahun 81, Mei 81 tanggal 16. Tanggal 17 Mei tahun 82 anak kami pertama lahir. Itu sekarang dia alhamdulillah menjadi dokter di Jakarta. Nah, saya waktu saya kawin tuh komitmennya jelas dengan istri saya. Saya orang nggak punya, saya tinggal dari kampung. Saya menganggap jangan bedakan orang tua saya dengan orang tua dia sendiri, istri saya. Alhamdulillah itu komitmen pertama, karena saya ingin keberhasilan saya dirasakan. Kalau memang kita punya sedikit, orang tua juga menikmati. Alhamdulillah sudah dilakukan, sehingga kami pulang ke kampung, rumah saya seperti apa, dia tahu persis kehidupan saya, tahu persis dengan kehidupan orang tua saya dan keluarga saya. Nah, saya punya anak 3, yang nomor 2 lahir 86, yang nomor 3 lahir 88. Semua mereka sudah berkeluarga, sekarang tinggalnya di Jakarta, dan sudah istrinya di Jakarta semua. Jadi Bapak sekarang ya selama ini berdua aja sama istri saya. Kebetulan kita lagi proses ini, saya minta mereka pulang karena dia kerja di Jakarta swasta, yang satu juga lagi di notaris di sini. Dia sudah selesai. Nah, jadi saya, keluarga ini adalah tempat saya berdiskusi. Keputusan-keputusan yang saya ambil itu biasanya kami duduk. Itu kita duduk dulu keputusan-keputusan. Jadi peranan. Jadi sering duduk diskusi bersama. Kapan waktunya itu, Pak? Oh, itu biasanya saya pagi. Oh, pagi hari. Pagi sebelum kerja. Iya, begitu. Ya, pagi sebelum saya kerja biasanya. Jadi tipe kepemimpinan saya juga demokrasi seperti itu. Keputusan diambil, keputusan bersama, walaupun pada saat saya mengambil keputusan pasti ada yang tidak suka gitu. Tapi ini adalah disitulah kepiawaian seorang pemimpin, dia harus mengambil keputusan dalam waktu yang tepat, dan ini bisa tidak menimbulkan polemik. Sering sarapan dengan anak dan istri rutin Pak ya? Ya, karena saya biasanya pagi kita subuh sama istri saya, terus kadang-kadang sama anak saya imamannya, terus saya olahraga setengah jam, sekitar jam 7 itu kita diskusi sebelum saya ke kantor, diskusi, dan itu saya lakukan. Jadi saya memang keluarga ini adalah benar-benar penopang kehidupan saya, karena ibu saya kan juga jauh, sekarang juga udah almarhum. Jadi sekarang istri dan anak saya adalah orang-orang yang selalu saya minta pendapat, walaupun nanti ada juga pendapat itu pendapat saya gitu. Nah itu. Pak NA ini
ibunda ya, apa yang teringat sama yang menjadi momentum yang sangat luar biasa dari seorang orang tua ibu ya, dari Pak NA, yang sekira perjuangannya untuk menginikan anaknya juga sudah sangat luar biasa. Jadi yang sangat luar biasa itu adalah waktu saya menganggur, waktu itu saya putus sekolah. Beliau itu bangun jam 4 pagi. Jam 4 subuh pagi. Iya, menyiapkan makanan untuk saya pergi ke sawah, karena sawah itu jauh sekali. Untuk kami ke laut sama ayah saya. Untuk bekal ke laut. Untuk bekal. Nah, itu selalu dipesankan dan beliau siapkan. Kemudian waktu saya sekolah di Padang, beliau yang menyiapkan beras, menggorengkan ikan asin, menyiapkan bahan-bahan itu. Karena ibu saya nggak banyak pendidikan, beliau biasa-biasa saja. Kemudian beliau memang pesannya itu jangan lupakan sholat dan selalu bersyukur apa yang didapatkan. Nah, itu sama dengan pesan ayah saya juga. Jangan sampai itu meninggalkan sholat. Nah, jadi ini adalah modal kita untuk pergi keluar. Nah, terakhir saya tanya ke ibu saya, beliau saja meninggal 16 Juni 2020 ini. Saya tanya, Mak, apa lagi Mak yang Mama ingin untuk saya? Sudah nggak apa-apa lagi, panggil saya Bu Yuang kan. Saya sudah cukup rasanya, umur saya juga sudah sebenarnya 91 tahun. 91 tahun. Jadi kenangan kami itu adalah di mana beliau benar-benar dengan kondisi kekurangan, kami bertujuh kakak adik. Beliau bekerja berat, pernah juga menggosok sagu, ngejual sagu. Saya juga pernah memanjat aren, mengambil gula aren, ternak sapi, ternak itik, jadi jawi. apapun dikerjakan oleh orang tua untuk. Iya, apapun dikerja orang tua saya ikut di situ. Jadi beliau memang jadi ibu kami dan jarang marah ibu saya. Jarang sekali marah. Dan kalau ayah saya marah itu, kalau ayah saya tegas orangnya. Tegas, iya enggak. Kalau kita tidak mengaji ayah saya itu pakai rotan itu, dicambuk. Pakai dicambuk. Ya, itu begitu cara mendidiknya. Tapi ini kita manfaatnya kita rasakan sekarang. Jadi ibu saya sama ayah saya itu adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan ini. Apalagi tadi cerita awal ya. Nah, kalau ingin maju, merubah nasib, sekolah. Ini kan dibilang Bapak berhasil ini. Udah jadi orang besar. Wakil bupati, wakil gubernur gitu kan. Nah, kira-kira untuk orang tuanya sudah puas rasanya membalas jasa dari orang tua ataupun dari perjuangannya Bapak sudah berhasil sekarang, lalu tanggapan orang tua sendiri bagaimana? Iya. Jadi ayah saya tanya, ayah maunya sebenarnya apa ya yang belum? Udahlah, beliau kan setelah saya jadi pegawai, setelah saya jadi wakil bupati itu tidak lagi melaut ya. Beliau sudah fokus ke masjid-masjid aja. Memang umur sudah tua juga. Terus beliau minta haji. Alhamdulillah kita haji, sudah itu kita umrohkan juga sama dengan ibu saya. Ibu saya terakhir juga beliau sudah nggak minta apa-apa lagi. Pernah ayah saya itu ingat dulu, saya ingin jam, minta jam Mido. Jam Mido, ya. Waktu itu saya kasih. Nah, saya belikan itu waktu saya masih di Lampung. Itu cita-cita rupanya segitu lama gitu. Itu menjadi kenang-kenangan. Beliau pakai terus itu jam Mido itu. Saya luar biasa juga keinginan beliau. Karena memang nggak bisa beli zaman dulu. Seperti Mido itu sangat luar biasa. Itu aja permintaan ibu saya juga macam-macam. Terakhir katanya, apalagi Mak, saya sudah cukup. Nah, waktu 2011 saya meninggal, apa yang beliau pesan? Bu Yuang, kau sudah 2 kali jadi bupati. Kelihatannya ayah sampai di sini. Kamu kalau jadi tetap, jangan lupa pikirkan masyarakat yang kelas rendah. Jadi pesan terakhirnya malah untuk menyumbangkan, membaktikan diri untuk masyarakat. Pesan-pesan lain dari seorang Nasrul Abid kepada kita semua ataupun kepada masyarakat Sumatera Barat. Ya, masyarakat semua sekarang sudah tahu bahwa akan ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Sumatera Barat. Tentu harapan saya adalah mereka gunakan hak suara itu dan jangan tergoda oleh hal-hal yang di luar kepatutan dan kepatasan, apalagi melalui agama. Ini tentu kita selaku orang Muslim
kita harus mentaati aturan-aturan ada di Islam kita. Karena Islam itu hakiki dan keimanan kita dituntut untuk itu. Yang kedua, saya menghimbau kepada seluruh teman-teman saya, para konstetan ini, berhentilah kita untuk membuat hoak, membuat berita-berita, memakai orang, ada pakai buzzer dan lain-lain. Sudahlah, kita saat kampanye, kita jual sekarang program kita lakukan pendekatan dengan masyarakat, kita serahkan kepada mereka untuk bisa memilih itu. Nah, saya tentu berpesan kepada seluruh masyarakat, tentu kita pilihlah orang-orang yang akan membangun Sumatera Barat ini. Ingat, Sumatera Barat, Kepala Daerah Sumatera Barat bukan hanya menjalankan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, tapi juga erat kaitannya dengan tungku tigo sejarangan, dengan adat, maksud saya adat istiadat, dan ini juga menjadi bagian daripada pembangunan kita. Artinya pembangunan kita Sumatera Barat ke depan adalah secara menyeluruh dan itu terintegrasi. Jangan masyarakat ada yang merasa ditinggalkan. Tentu kita fokus adalah terakhir bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Ini adalah niat kita bersama. Baik. Ya, makasih. Pak NA, terima kasih. Salah satu calon gubernur pada Pilkada 2020, banyak hal yang sudah dijelaskan dari perjalanan hidup dan perjuangannya, bagaimana mencapai cita-cita, filosofi hidup, dan juga hal-hal yang ingin dikembangkan untuk ke depan. Bersama kandidat, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo akara hikmah menyasuk darah dalam daging. Lokonan indah kan nampaat lapa dia sajo man ko tahu nan papasan mane usah takut